Pemirsa, Deputi Mutasi Kepegawaian, DRS Aris Windianto bersama Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Wilayah 4 Makassar Andi Anto, telah menjalankan kunjungan kerja ke Toraja pada 25 April 2024. Kunjungan ini dilaksanakan dengan agenda utama menyelenggarakan rapat kerja teknis serta evaluasi terhadap pelaksanaan kenaikan pangkat secara digitalisasi dan kenaikan pangkat 6 periode dalam setahun. Rapat peningkatan kualitas administrasi kepegawaian tersebut diselenggarakan di Misiliana Hotel, menandakan pentingnya penyelarasan dan pengevaluasian kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi pelayanan publik dalam bidang kepegawaian. Pada hari ini saya melakukan kunjungan ke Tanah Toraja dan Toraja Utara dan bertempat di Rantepao, Toraja Utara dalam rangka rapat koordinasi dengan teman-teman pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD di 2 kabupaten yaitu Toraja Utara dan Tanah Toraja. Rapat koordinasi teknis ini khususnya adalah membahas tentang permasalahan kenaikan pangkat dan hal-hal lain terkait dengan layanan mutasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian termasuk BKPSDM dan BKN Kantor Regional 4 BKN Makassar di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Ya, jadi mulai tahun 2020 kita sudah mulai melakukan digitalisasi terkait dengan beberapa layanan mutasi kepegawaian. Mulai dari kenaikan pangkat, kemudian layanan pensiun, kemudian penetapan NIP, dan beberapa layanan lain, perbaikan data, usulan tewas, dan lain, termasuk pindah instansi. Nah, khusus untuk kenaikan pangkat, digitalisasi layanan kenaikan pangkat itu artinya bahwa seluruh proses kenaikan pangkat mulai dari usul, kemudian pemeriksaan, dan penetapan pertimbangan teknis di BKN, usul dari instansi, itu sudah sepenuhnya digital. Sehingga tidak diperlukan lagi dokumen fisik yang harus dikirim ke BKN. Dan pertimbangan teknis BKN itu juga dalam format digital. Pertimbangan teknis digital ini nanti juga harus ditindaklanjuti dengan penetapan SK oleh pejabat pembina kepegawaian. Untuk kabupaten adalah bupati, untuk kota adalah wali kota, provinsi gubernur, dan pimpinan kementerian maupun lembaga pemerintahan non kementerian. Harapannya SK-nya juga digital. Artinya bukan fisik lagi, tanda tangannya juga tanda tangan digital atau digital signature. Kalau tanpa melalui tanda tangan kepala daerah? Tanda tangan oleh kepala daerah, tetapi tanda tangannya bukan lagi tanda tangan basah, diharapkan, tapi tanda tangan digital dengan digital signature yang diotorisasi oleh BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi selama ini, sebelum tahun 2024 ya, jadi terakhir adalah 2023 itu kenaikan pangkat itu hanya ada 2 periode dalam 1 tahun, yaitu 1 April dan 1 Oktober. Nah, ini jumlah PNS kita kan 4 jutaan ya, 4 jutaan. Kalau dibagi 4, karena kenaikan pangkat reguler itu 4 tahun sekali, kalau dibagi 4 kan 1 tahun hampir ada 1 juta yang naik pangkat. Kalau dibagi 2 berarti ada sekitar 500.000. Nah, 500.000 itu kan jumlah itu yang cukup besar untuk diselesaikan. Itu satu hal. Jadi kita coba untuk menyebarkan bebannya itu satu hal. Tapi tujuan utama juga untuk memberikan percepatan layanan. Karena jumlahnya banyak menjadi agak terlambat, tapi kalau jumlahnya sedikit layanannya juga lebih cepat. Juga bagi yang sebetulnya sudah berhak, itu tidak harus nunggu 6 bulan atau 1 tahun lagi untuk bisa naik pangkat. Langsung 2 bulan berikutnya dia bisa naik pangkat. Nah itu. Jadi haknya lebih cepat diterima. Karena kenaikan pangkat itu berdampak pada kenaikan gaji, juga peluang untuk naik jabatan juga ada, lebih terbuka untuk bisa melamar ke jabatan yang lebih tinggi. Pertemuan ini juga dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan penting di bidang kepegawaian, termasuk Kepala Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat Supardi, Sekretaris Daerah Toraja Utara Salvius Pasang dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Toraja Utara Dr. Randa Cornelia Untung Seru.
Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, khususnya di kawasan Toraja. Kegiatan ini menjadi sarana vital dalam mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam proses kenaikan pangkat, serta merumuskan solusi strategis untuk mengatasinya. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.